teman-teman, selamat datang di YouTube channel Metrodata Academy. Kenalin, aku Marsha. Jadi di video ini kita akan buat podcast dan bersantai ria sambil ngomong mengenai salah satu program dari Kampus Merdeka, yaitu Magang Merdeka. Nah, di program ini kita akan mengundang nih beberapa teman mahasiswa yang sudah hadir di hadapan kita, dan kita bakal tanya-tanya gimana sih keseruan mereka magang di Metrodata Academy dengan berbagai role. Nah, gimana keseruannya? Yuk kita langsung tanya-tanya mereka dan kepoin keseruannya. Oke. Halo teman-teman. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik Ya. Baik. Dan semangatnya nih buat podcast hari ini. Semangat Ya. Oke, kita langsung aja nih. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita boleh kali ya kenalan dulu. Boleh ya? Mungkin dari kamu. Halo teman-teman semua, nama aku Elsa, aku HR Officer Intern di Metrodata Academy. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Kurnia Fajar. Role aku di sini sebagai Campus Relation. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Sultan Bencara dari Telemarketing. Halo semua, kenalin nama aku Marvel, aku dari Application Developer. Oke, nah kita kan sekarang udah kenal ya dan udah tahu juga nih roles-nya. Boleh dong sekarang ceritain gimana sih keseharian teman-teman magang di Metrodata Academy, tentunya sesuai dengan role-nya masing-masing. Boleh mungkin sekarang dari kamu dulu kali ya. Oke. Jadi keseharian magang di sini tuh sebenarnya seru banget nggak sih? Kalian gimana? Seru banget kan? Seru. Karena kayak kita ngerasain gimana sih caranya real life project, kita ngerasain gimana sih kalau yang dari zaman kuliah tuh kita cuma belajar dan dapetin nilai, sekarang kita kayak pegang project perusahaan yang mana itu punya impact gitu buat keuntungan perusahaan. Jadi rasanya itu lebih real life dan ya seru banget karena ada mentor-mentor aja gitu-gitunya sih gitu. Kalau yang lain gimana? Tentunya hampir sama juga sih dengan si Imam tadi samping, seru banget. Soalnya kita di sini kita mengikuti kayak real project dari Telemarketing, terus kita mencari klien-klien juga tuh kayak kita harus benar-benar mencari gitu, dan juga apalagi kan kita di sini ditargetkan, apalagi Telemarketing ditargetkan 50 juta kan per bulan. Nah itu butuh effort sih menurutku, itu menjadi sebuah tantangan yang harus kita hadapi gitu sih sebagai Telemarketing. Oke. Kalau dari aku sendiri, dari kampus dosen itu kan dia bekerja sehari-harinya itu berinteraksi dengan petinggi-petinggi di kampus maupun bagi kerjasama di kampus-kampus lain. Yang dimana tuh kita tiap hari biasanya berinteraksi dengan kampus sendiri masing-masing. Nah, sekarang kita di kampus dosen itu berinteraksi dengan orang-orang yang di luar kampus kita. Contohnya misalkan dari aku sendiri itu berinteraksi dengan petinggi-petinggi atau kerjasama di Papua sana. Jadi dapat relasi. Kalau aku mungkin karena HR di sini itu agak beda ya sama HR di tempat lain. Jadi kalau HR di sini itu kita ada di rolling per departemen. Jadi kita di rolling dari rekrutmen, di mana di situ kita akan bantu screening CV, kita akan bantu interview. Lalu kedua kita akan di rolling ke L&D, Learning and Development, di mana di situ kita akan bantu support di training karyawan. Lalu yang ketiga kita akan rolling ke HRBP, di mana di sini kita bantu HRBP dalam daily task-nya nih, misalkan dalam bantu onboarding, dalam bantu exit interview, dan tugas-tugas seru lainnya. Wow, seru-seru banget sih pengalaman dari teman-teman semua, apalagi daily activities-nya nih, kayak berbagai macam, pokoknya nggak bakal bosen ya sehari-harinya ya. Oke, nah kita next nih ke pertanyaan selanjutnya. Dari teman-teman ada nggak sih kayak culture baru dan gimana sih cara menghadapi culture baru tersebut? Apalagi kita kan dari kampus ya, terus move ke perusahaan, gimana sih cara teman-teman untuk menghadapi lingkungan baru? Ya mungkin Dari Elsa boleh? Iya, HR ya. Kalau dari aku pribadi mungkin sangat bedanya itu karena di sini kan kita full non-stop gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5. Sedangkan kalau di kampus kan mungkin ada jeda-jeda gitu, bisa istirahat gitu. Itu awal-awal memang jujur ngantuk banget ya ketika siang. Itu kayak abis after lunch pasti udah aduh ngantuk banget. Tapi mungkin sekarang mengatasinya dengan cara beli kopi gitu ya, sekedar beli kopi atau ngobrol-ngobrol sama teman yang lain dan berusaha untuk nggak diem aja gitu, karena kalau diem aja kan jadinya ngantuk ya. Betul. Jadi berusaha untuk ngatasin ngantuk itu sih gitu. Oke, mungkin kalau culture shock dari yang aku dapat itu mungkin dari keseharian yang kita bertemu dengan biasanya tuh organisasi kan bertemu dengan teman-teman aja nih di kelas segala macam, dosen juga sekali-sekali paling. Nah kan kalau di kantor bertemu dengan orang-orang petinggi lainnya yang setiap hari mungkin datang di kantor, jadi kita harus
menjaga sopan santun dan perkataan kita aja sih mungkin yang harus difilter gitu. Oke, mungkin Kalau aku sih dari culture shock itu mungkin kayak proses menjadi telemarketing itu kayak rumit gitu awalnya gitu. Kayak aku culture shocknya tuh waktu ditargetnya 50 juta gitu. Wow, 50 juta satu bulan bisa nggak ya aku dapat gitu ya. Nah tapi pada saat kita jalani ternyata nggak sesusah itu gitu loh, mencapai 50 juta dalam 3 bulan. Nah caranya tuh dengan cara kita melakukan offering kepada klien-klien tersebut ya sebenarnya gimana kita bekerja keras kayak segitu juga kita bakalan dapat hasilnya gitu sih menurutku. Itu sih culture shocknya menurutku. Kalau dari aku culture shocknya mungkin lebih ke selama kalau waktu kuliah tuh kan IT kan, jurusannya IT kan, jadi kayak kita tuh ngoding sampai malam sampai begadang gitu. Sedangkan setelah di tempat kerja ini kayak wah ternyata lebih enak gitu, karena setelah jam 5 jam pulang kerja tuh kayak udah tutup laptop dan udah nggak ada ngurusin kerjaan ataupun ngoding lagi gitu sih. Jadi rasanya lebih kayak malah lebih nggak capek gitu daripada waktu zaman di kampus gitu sih. Oke, jadi dari masing-masing roles punya culture shocknya masing-masing ya? Pasti ya. Terus aku mau tanya juga nih, gimana sih di kalian juga kan pasti bakalan ada deadline tentang kerja gitu kan, mengelola beberapa project. Nah, gimana sih cara kalian mengatasi deadline yang super ketat? Dari sini dulu. Boleh ya dari Marvel. Oke, kalau dari aku ngatasin deadline tentunya bikin ini sih, aku biasanya itu nyiapin task management gitu. Jadi aku kayak pakai platform gitu atau pakai spreadsheet, terus aku tulisin apa aja tuh kayak deadline yang ada, terus aku tulisin, terus aku checklist kalau memang udah selesai ngerjain deadline tersebut gitu sih paling. Sama nggak lupa juga kan dibantu sama mentor ya, jadi ketika ngerjain tugas itu terus ada kendala ataupun susah sehingga nggak bisa nyampe deadline, itu bisa minta bantuan mentor, nanti mentor bakal seneng banget nih buat bantuin kita ngerjain deadline ataupun tugas itu gitu sih paling. Dari Sultan sendiri? Kalau saya sendiri dari telemarketing ya cara menyikapi data tersebut ya mungkin kan di sini kan kita memilih datanya tuh kayak lebih ke target gitu ya kalau di telemarketing. Nah mungkin dari saya itu membuat perharinya tuh aku harus melakukan offering follow up itu minimal 100 atau 150 gitu ataupun 200 dibagi-bagi, misalnya 100 itu untuk melakukan offering, 100-nya itu melakukan input database gitu. Jadi untuk pada hari sebelumnya mungkin begitu caranya. Oke. Kalau dari aku sendiri untuk menatanya itu dari mungkin mencatat tersendiri, terus juga mungkin kita kan buat sehari kan butuh memfollow up juga sama kayak tadi Sultan bilang kan, terus juga paling kita di koordinasi di grup, saling ingetin aja di grup, kita punya grupnya sendiri, shout out untuk anak campus relation the best untuk saling membackup ya, keren. Pokoknya kita saling backup aja sih, saling mengingetin aja gitu. Oke. Kalau aku mungkin mirip sama Marvel tadi ya, jadi kalau aku biasanya nulis di notes gitu, to-do list harinya itu apa aja, dan aku rutin berdasarkan skala prioritas gitu. Jadi yang mana nih yang deadline-nya paling cepat, itu yang akan aku taruh di paling atas gitu. Jadi biasanya kalau udah selesai, aku checklist aku gitu sih. Oh gitu, berarti ada yang bikin to-do list, terus ada yang ada di grup juga ya, follow up sama temannya juga. Oke, menarik sih. Apalagi itu di kerjaan kan kita juga harus memenuhi target juga ya. Oke, menarik. Nah, untuk selanjutnya nih, teman-teman kan di sini magang merdeka ya dari pemerintah gitu. Nah, gimana sih apa perbedaan magang merdeka ini dengan magang yang lain? Mungkin dari Elsa. Oke, mulai dari aku ya. Kalau dari aku pribadi, mungkin yang paling beda itu adalah kalau magang pemerintah ini aku merasa lebih banyak belajarnya sih. Kalau misalkan magang mandiri itu kan mungkin belum ada kurikulum tetapnya ya, jadi mungkin lebih ke kerjaan mentor diserahkan kepada kita gitu. Tapi kalau ini kita juga mendapatkan pembelajaran dari kurikulum yang memang sudah ditetapkan nih oleh perusahaan, yang memang udah diajukan perusahaan ke pemerintah gitu. Jadi lebih terstruktur aja sih pembelajarannya. Mungkin aku cuma mau nambahin mungkin untuk yang kalau magang di pemerintahan ini tuh lebih terstruktur aja dari platformnya. Jadi kita jelas next step-nya harus ngapain, terus ngapain aja, terus untuk dari segi announcement-nya kan juga di website tersebut kan, misalkan kita untuk daftar di magang di luar kan kita nggak tahu nih di kapan di hiring-nya segala macam, lebih terstruktur itu aja sih. Informasinya sangat jelas sih. Sangat jelas ya. Ya kurang lebih aku sama sih sama si Elsa sama si Raja juga sih. Lebih kalau aku merasa di kampus Merdeka tuh kita pada saat udah terjun di sebagai intern itu udah lebih ke struktur gitu, dia punya apa namanya, oh kita mau arahnya kemana nih, oh kita
job desk ini gitu loh. Jadi kalau aku setuju banget seperti Elsa bilang tadi, kalau di Mandiri itu kadang aku dapat cerita dari teman-teman itu mereka beban tugas dari mentor itu langsung dibebankan tanpa kita dijelasin apa sih kita punya job desk kita yang dijelasin kurang lebih itu sih. Oke. Kalau dari aku sebenarnya bener ya kata dibilang Elsa, Raja, Sultan tentang lebih terstruktur dan lain. Mungkin tambahannya cuman kalau magang Merdeka ini aku ngerasa kayak lebih banyak teman gitu, karena kita masuknya kan rame-rame gitu kan. Beda kayak kalau misalnya kita magang sendiri kan paling kayak cuman 1-2 orang, sedangkan kalau misalkan kita magang Merdeka ini kayak rame-rame nih banyak orang, jadi kayak kita dapat kenalan teman yang banyak gitu-gitu sih. Jadi lebih seru aja sih buat magang Merdeka ini. Dan lebih terstruktur pastinya. Iya. Oke, nah sekarang kita move nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih insight dari mentor ataupun dari teman-teman yang menjadi pengalaman magang dari teman-teman nih, terutama di Metrodata Academy, yang jadi life lesson? Boleh mungkin dari... Oke, dari aku life lesson mungkin ini sih. Jadi karena kita sekarang udah magang gitu ya, jadi kayak pasti sering kali lah buat presentasi ke manajer atau ke atasan gitu, dan bagi kita kayak mahasiswa yang seorang biasa gitu ya, bagaikan tempahan Malkis Abon kan mesti kayak udah pede banget loh, kayak aduh gimana nih, kita kayak gelisah kan ke mentor, cerita curhat gitu, kak nggak pede kak, udah kakak aja yang itu, nggak apa-apa belajar gitu. Mentor kan selalu ngarahin untuk belajar lah, biar gimana sih caranya mempresentasiin ke manajer yang benar gitu kan. Nah, terus kayak diajarin sama mentor kayak udah nggak apa-apa, nggak usah apa ya, istilahnya nggak usah ngikutin orang lain lah, just be yourself gitu, kayak jadilah diri kamu sendiri, terus pede lah gitu. Terus walaupun aku juga sering kayak, kak ini si A lebih bagus, si B lebih bagus, terus bilangin udah nggak apa-apa, Tuhan itu menciptakan manusia sebagaimana prasangkanya dia gitu. Jadi kayak kamu mau prasangkain kalau orang lain tuh dia lebih bagus gitu, padahal kamu juga sebagus itu gitu sih. Kalau dari aku itu kayak wah bagus banget gitu, kayak bagus banget ya. jadi makin pede banget. Quotes of the day hari ini. Tulis di sini ya editor Quotes of the day hari ini. Quotes of the day dari Dari Marvel. Ya, tulis. Mantap. Oke, lanjut. Kalau insight dari mentor sih menurutku itu tentunya banyak banget sih, apalagi kita dari divisi sales kan. Itu insightnya tuh kayak aku kayak pernah bingung, kayak mentor aku bilang, kok bisa nggak ya aku dapat target segini, ini gimana progresnya apa segala macam. Untung mentorku ini agak santai kan gitu, jadi kita nggak tahu tegang-tegang banget gitu sama mentor kan, jadi enak ngobrolnya sama mentor. Jadi dia bilang nggak apa-apa, kalau kamu memang bingung tinggal tanya gitu, apa sih bingungnya, gimana bingungnya. Kalau kamu memang kayak kemana aku bingung kan awal-awal tuh, gimana sih dapat database, sedangkan aku nggak punya kenalan nih loh yang di bidang IT gitu ya kan, apalagi mau menawarkan produk trainingnya kan. Nah baru dikasih tools sama mentor, oh ini tools untuk mencari database. Dari situ dari aku, oh insightnya bertambah. Terus aku juga di sini kan dari apa namanya, jurusannya kan manajemen, beda banget ke IT langsung kan. Nah di situ insight kita tahu kayak produk training ini, oh ternyata ada loh training untuk orang-orang IT gitu. Di situ banyak insight baru menurut aku sih. Oke, menarik sih. Kalau insight dari aku sih, dari mentor itu sangat banyak ya tentunya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan petinggi kampus lain, cara presentasi yang baik, itu Kak Hani itu benar-benar mengajari kita, sehingga dimana pada satu waktu kita sebagai anak-anak magangnya bisa nih cara presentasinya langsung di depan para petinggi-petinggi kampus untuk mengajukan penawaran kerjasama program-program yang ada di Metrodata. Terus juga dari teman-teman lainnya tuh juga, aku kan dari anak IT, jadi cuma anak IT sendiri doang di tim aku, sisanya pada anak public relations semua. Jadi mereka mengajarin nih gimana nih cara tutur bahasa yang bener sih, yang aku ambil dari mereka. Banyak kok. Kalau versi dari Elsa? Kalau dari aku sebenarnya mungkin dari mentor aku lebih ke jangan langsung bilang nggak bisa sih. Jadi mentor aku tuh memang banyak memberi kepercayaan yang besar gitu. Aku aja masih mahasiswa gitu, tapi ternyata setelah dilakuin, setelah kayak dipaksain untuk lakuin, bisa kok ternyata. Kayak kalau misalkan kita push boundaries kita, itu tuh kita bisa gitu ngelakuin itu. Dan itu menurut aku valuable lesson banget sih. Kayak jangan langsung bilang nggak bisa, jangan langsung nyerah, tapi coba dulu. Coba dulu ya. Nah, awal kan Sultan 50 juta tuh mikir masih nggak bisa kan? Udah berapa sekarang? Udah berapa? Udah berapa? Yang bisa didapatkan? Iya, Udah sebutkan aja, sebutkan ya. Kurang lebih, tapi itu nggak semua close-nya, tapi yang terkumpul itu mungkin dalam depannya saya tuh kurang lebih 1 M lebih. Wih,
berkali-kali lipat ya. Itu berkat mentor saya tuh sama Michael tuh. Wih. Jadi karena dia memberikan setuju sama Elsa dan dia Benar, memberikan benar. kepercayaan kita seluruh kepada anak internet gitu. Berarti Mereka percaya sama 50 juta kita. nggak berat lah ya buat sekarang lagi. Overall ya enggak sih. Oke, jadi dari masing-masing, dari Elsa, dari Raja, dari Sultan, dan juga dari Marva ada life lessonnya masing-masing ya sama magang di Metrodata Academy. Nah, sekarang aku juga pengen tahu nih, kan yang namanya anak magang, kita kan juga punya kesibukan lain mungkin ya, entah kegiatan di kampus, atau mungkin kita juga freelance dan lain sebagainya. Tentu ada pressure di diri masing-masing dong, ada stresnya gitu. Nah, gimana sih cara teman-teman ini menghandle stres tersebut? Gimana sih caranya mengembalikan semangat biar teman-teman ada di tracknya masing-masing gitu? Oke, ini Boleh. dari aku dulu ya. Boleh. Untuk dari, kan kalau kita kerja di kantor tuh pasti dari tim kampus itu sangat-sangat bosen lah, maksudnya ketemu di kantor itu aja gitu. Jadi sehingga kita berinisiatif untuk terkadang tuh kita WFC, jadi kita bekerja di kafe. Kita walaupun nongkrong-nongkrong kecil, tapi kita tetap bekerja di dalamnya. Jadi untuk menghilangkan kebosanan kita untuk bekerja boring di kantor, jadi kita terkadang tuh suka WFC gitu. Oke, WFC ya, Betul, biar WFC. nggak Biar nggak bosan ya. stres lah, nggak Oke. bosan gitu lah. Jangan di kantor terus ya. Terus ya tuh bosan. Oke, mungkin dari Elsa boleh. Kalau dari tim HR sendiri itu kita benar-benar solid banget. Jadi kita sering banget jalan-jalan. Gitu. At least tuh 1 minggu sekali lah. Jadi pulang kantor kemana kayak bahkan waktu itu pernah kayak jauh kita ke Peak gitu. Wow. Kayak memang untuk mengatasi kebosanan aja gitu. Terus kan udah capek di kantor jadi pulangnya kita happy Happy-happy. gitu. Nah, kalau dari Dari Sultan. aku kalau dengan telemarketing kita mengatasi kebosanan itu mungkinnya karena kita hubungi klien-klien terus, akhirnya kita bosan. Mungkin pernah suatu waktu kita kayak dinner bareng sama mentor, kita ajak semua mentor-mentor untuk kita dinner. Setelah itu juga itu untuk tanya telemarketing. Kalau untuk kayak timku sendiri tuh mungkin aku lebih dekat sama mentor aku sih. Itu kayak sering keluar ngehat bareng sama mentor, apalagi ke Michael kan kayak nongkrong itu kayak sering berbagi cerita, entah masalah kehidupan atau entah di masalah kantor gimana. Bukan hanya di kantor aku bercerita, tapi bisa di luar juga sama dia juga gitu loh. Jadi seru banget sih. Tapi kalau hanya telemarketing juga seru-seru banget. Karena kita makan bareng juga di kantor juga itu seru. Oke, kalau dari Marva. Kalau dari aku mungkin ini ya, karena kan application developer tuh kerjaannya banyak kan duduk gitu ya, duduk ngoding, nulis terus. Akhirnya kita nemuin semangat lagi tuh dengan bergerak. Jadi kayak kita sering banget tuh satu tim atau satu update tuh kita bareng-bareng, misal kayak badminton bareng atau kita main futsal bareng gitu. Jadi gitu sih. Dan gimana ya, abis duduk seharian terus kita badminton, olahraga itu kan jadi kayak nambahin semangat gitu kan buat besoknya, terus kayak kerja lebih giat lagi gitu sih. Oke, menarik sih, Seru seru banget. banget sih. Ada yang olahraga banget nih, ada Iya, juga iya. yang WFC, ada yang jalan-jalan juga gitu, ada yang nongkrong juga sama timnya. Menarik sih. Intinya magang di Metrodata itu nggak ngebosenin ya teman-teman Iya, ya. seru banget. Makanya Seru daftar ya. batch 6 years di Metrodata. Batch 6, ayo Ada yang daftar ya. main bulu tangkis, ke kafe, ke pik. Kebik, nongkrong Gimana? aja. Oke, nah sekarang nih tips and trick apa sih yang teman-teman bisa sampai ini di magang Merdeka batch 5 untuk teman-teman yang mungkin lagi daftar MSIB batch ke-6? Ada nggak sih tips and tricknya biar lolos magang Merdeka gitu? Oke, mungkin kalau dari sedikit entrik untuk masuk itu mungkin pertama dari tim HR dulu Ya. yang dimana garda terdepan. Iya, Oke, kalau dari aku sendiri dari tim HR itu pengennya sih sebenarnya anak-anak yang daftar itu at least udah tahu, udah research tentang perusahaannya dulu. Jadi pas interview tuh nggak nol-nol banget lah ya kalau ditanya gitu Metrodata tuh apa sih, ntar kayak hah Metrodata apa ya, bingung juga gitu. Jadi at least sebelum daftar itu research dulu Metrodata itu apa, terus letaknya di mana, bisnisnya apa gitu, pahami dulu itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sih pertama tuh kalian banyak-banyak berdoa ya guys, semoga bisa lolos untuk tahap selanjutnya. Terus yang kedua tadi bener dari kata Kak Elsa, kalian searching apa yang kalian masukin, misalkan web development, kalian terus cari tahu apa sih web development, terus dari segi perusahaannya tersendiri gitu sih guys. Yang penting jangan lupa berdoa guys. Nah, setuju banget sih. Kalau mungkin tambahan aku mungkin kan memperbanyak kegiatan
kalian di luar kampus maupun dalam kampus itu menjadi sebuah pertimbangan gitu, mungkin di sebuah company melihat kalian untuk kalau mendaftar di sini kan. Ini orang ini kalau nggak ada kegiatannya mungkin kuliah pulang kumpul kali ya. Itu kurang tertarik ya kalau di company. Jadi kalian harus memperbanyak kegiatan kalian di luar kampus maupun di dalam kampus, itu menurut aku sih. Iya. Itu salah satunya. Kalau menurut aku ya tentu bener ya yang tadi udah disampaikan sama yang lain, terus paling juga ya siapin lah portofolio atau apapun yang bisa meningkatkan skill kalian di mata HR gitu kan. Terus jangan lupa juga tipsnya mungkin ini sih yang paling penting tuh niat. Jadi kayak daftar tuh harus penuh dengan niat. Jadi kayak jangan cuma main asal-asal daftar, asal-asal kemana-mana gitu, nggak boleh. Kalau kayak gitu kan nanti jadinya malah ya mungkin dari HR sendiri juga bisa ngeliat lah ya kalau yang asal-asalan daftar kayak gitu kan jadi nggak keterima. Iya kan, ya gitu sih. Intinya jangan gabut daftar MSB, karena sayang kalau orang yang harus udah niat. Baru kalian yang gabut keterima apa? Siapa tuh? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Dia tanya bukannya Sultan. Angkat tangan bukan aku. Bukan kamu ya? Aku niat. Oh, kamu niat. niat ya. Oke, berarti udah niat masuk Metrodata Academy gitu ya. banget loh. Wis. Yes. Oke, jadi itu tips and trick ya teman-teman. Ada yang memperbaiki CV, terus memperbanyak kegiatan juga di luar kampus, terus juga harus riset dulu nih perusahaannya apa sih Metrodata Academy itu. Oke, nah terakhir nih satu kata untuk teman-teman yang udah daftar, yang lagi daftar MSIB batch 6. Dari mana kan, Boy? Semangat. Semangat ya. Yoi. Oke, dari Sultan satu kata. Berdoa. Berdoa. Dari Raja. Tadi apa semangat? Semangat. Berdoa. Santuy. 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 Welcome. Oke, jadi itu teman-teman podcast hari ini tentang Metrodata Academy, khususnya part yang magang merdeka. Gimana? Seru-seru banget kan pengalaman teman-teman nih, kesehariannya, daily activitiesnya magang di Metrodata Academy, tentunya di berbagai roles. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa daftar di Metrodata Academy. Tentunya jangan lupa banget 15 Desember penutupannya. Ayo magang di Metrodata Academy. Let's go. Come.